Nah, kalau memang umat belum juga faham apa yang saya maksud, maka dari dua calon yang ada itu, saya menegaskan bahwa saya berharap ada kepemimpinan baru, ada harapan baru bagi umat. Dan itu tidak lain, tentu harapan itu akan berlabuh kepada yang itu hanya berlalu sekian pekan, kemudian untuk 5 tahun. MUI telah berkomitmen, dan itu komitmen yang sudah saya pegang semenjak dahulu, tidak akan terlibat dalam politik praktis mendukung si fulan dan si fulan. Baik Bu ya, pertanyaan ke-6 ini mungkin pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh umat Bu ya. Jadi 01 atau 02 Bu ya? sebenarnya umat yang arif sudah mengetahui arah dari berbagai isyarat yang saya sampaikan. Orang Minang sering mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kearifan. Alun takilela takalam. Tentu mereka tahu kemana arahnya. Tapi tampaknya isyarat-isyarat itu banyak juga yang tidak memahami. Sekarang bagi siapa yang mengikuti dakwah yang saya sampaikan selama ini, apakah mungkin seorang Gus Rizal akan bersama dengan orang-orang yang mendukung Islam Nusantara? Apakah Gus Rizal akan bisa bersama dengan orang-orang yang mengeluh-elukan LGBT? Apakah Gus Rizal akan bisa bersama dengan orang-orang yang mengatakan bahagian dari ajaran atau syariat Islam adalah warisan jahiliyah, ajaran sesat? Apakah Gus Rizal akan bisa bersama dengan orang-orang yang menolak perda syariat? Semua itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalau memang umat belum juga faham apa yang saya maksud, maka dari dua calon yang ada itu, saya menegaskan bahwa saya berharap ada kepemimpinan baru, ada harapan baru bagi umat. Dan itu tidak lain, tentu harapan itu akan berlabuh kepada Prabowo Sandi. Jamaah rahimakumullah. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang memiliki redaksi yang hampir sama. Di dalamnya ada kalimat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang batil. Ada di dalam surat Al-Baqarah sempurnanya ayat itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Yang kedua adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Ibadallah, pada hari Ahad kemarin Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat melahirkan rekomendasi yang meliputi 4 aspek. Ada yang terkait dengan aliran-aliran yang menyimpang. Yang kedua, terkait dengan kemaksiatan, penyakit masyarakat LGBT, dan apa peran setiap pihak di dalam menanggulangi itu, termasuk rumah tangga. Mungkin hampir 6 halaman rekomendasi berbicara itu.
Nah, ada dua lagi, yaitu terkait dengan zakat dan terkait dengan memilih pemimpin pilkada. Tapi yang anehnya, yang dua yang pertama tidak dibicarakan orang. Sedangkan masalah zakat dan masalah pilkada heboh, bahkan sampai melahirkan fitnah kemana-mana. Bahkan nama surau ini pun mereka persoalkan. Kalau mau mempersoalkan, datang dan tanya. Bahkan kalau kita mengkaji secara sejarah masjid-masjid di masa Nabi, tidak ada bernama seperti masjid-masjid kita sekarang. Masjid Al-Ikhlas, Masjid An-Nur, Masjid At-Taqwa, tidak ada nama itu di awal-awal Islam. Yang ada di awal Islam, masjid itu pertama dinisbahkan kepada orang. Siapa yang menjadi pengasuh di masjid itu, seperti masjid Nabi, itu adalah contoh pertama. Yang membangun bukan Nabi SAW, yang membangun umat. Tapi untuk beliau berdakwah, beliau menyebarkan Islam, maka disebutlah masjid itu dengan Al-Masjid An-Nabawi. Dan itu berlanjut dalam sejarah umat Islam. Kalau orang pernah di Mesir, dan alhamdulillah saya pernah bertahun-tahun di sana, ada masjid-masjid yang kita kenal sampai hari ini semenjak ulama itu hidup. Bahkan ulama perempuan dikenal dengan Masjid Sayyidah Nafisah, Masjid Sayyidah Aisyah. Kemudian ada Masjid Amr bin Al-As. Kemudian ada Masjid Ibnu Tolon, seorang amir, penguasa, gubernur mulanya. Kemudian dia membebaskan diri atau memerdekakan diri, berdiri sendiri, membuat masjid besar di Mesir, dan dia namai dengan Ibnu Tolon. Tentu yang dibangunkan ke sana adalah juga uang negara dan berbagai macam. Nah, jadi hal seperti itu yang terus dijadikan sebagai alasan untuk menolak nasihat ulama. Apakah ini adalah suatu pertimbangan yang rasional atau ini hanya karena kebencian? Dan hati-hatilah, ulama menyampaikan itu tulus karena melihat persoalan, karena sudah ada terlihat di depan mata, demi untuk umat secara keseluruhan. Tidak perlu pula menfitnah. Ketua MUI terlibat dukung-mendukung. Di dalam perjalanan hidup saya semenjak datang dari Mesir tahun 97, berkiprah di majelis ulama, belum pernah saya menjadi tim sukses siapapun, dan tidak akan, belum pernah saya naik panggung untuk menyanjung atau mengangkat si fulan. Belum pernah saya mengantarkan orang untuk mendaftar ke KPU dan berbagai macam. Tetapi yang saya ingatkan adalah jangan sampai fatwa, rekomendasi, nasihat ulama ditutupi dengan itu. Kalau ada yang melakukan itu adalah suatu perbuatan yang sangat zalim kepada orang lain juga. Karena dia telah mementahkan itu padahal ulama telah mengkaji dan mendalaminya. Ada dua perkara. Yang pertama perkara zakat. Apa kompetensi Majelis Ulama? Ada yang bertanya begitu. Kalau secara perundang-undangan MUI tidak bisa menghambat dan berbagai macam. Karena itu rekomendasi itu adalah nasihat dan peringatan. Tentu yang dituntut di situ adalah ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mesti bicara. Sebab kalau ulama diam, setelah persoalan ini terpampang di hadapan mereka, mereka berdosa karena mereka menyembunyikan hal yang telah mereka ketahui, padahal amanah ada di tangan mereka. Ini yang tidak tertahankan. Kenapa saya katakan demikian? Karena persoalan zakat ini bukan persoalan ringan, dan MUI baru mencoba mengurai satu persatu. Kalau seandainya kita urai secara umum, bahkan
pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Basnas, banyak Basnas di Sumatera Barat ini tidak bersesuai dengan fatwa Majelis Ulama yang telah diambil oleh Basnas itu sendiri. Zakat misalnya untuk pegawai negeri yang semestinya berdasarkan fatwa dan telah dipakai oleh Basnas sendiri, fatwa MUI tersebut, yaitu diukur dengan nisab. Nisabnya itu adalah nisab emas, 85 gram emas berdasarkan fatwa dan berdasarkan juga kepada arahan dari Basnas RI. Dan kapan itu Basnas di daerah ini telah mengevaluasi nisab itu setelah bertahun-tahun? Bahkan tadi saya mendengar dari jamaah yang 4 juta pun dipotong, yang 3 juta pun dipotong. Kalau memang itu atas nama zakat, bagaimana menghitungnya? Coba renungkan. Apakah MUI tidak boleh bicara di sini padahal fatwanya dipakai? Coba direnungkan dengan tenang, dengan dada yang lapang. Apakah setelah sekian tahun ulama memperhatikan, melihat ulama disuruh diam karena kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C? Tidak mungkin. Saya tidak sanggup memikul amanah itu di hadapan Allah kelak. Dan ulama-ulama juga demikian. Karena itu mereka sepakati untuk memberikan peringatan agar diperbaiki. Nah, kalau dahulu harga emas 1 gram itu mungkin 700, mungkin 600. Kalau sekarang sudah 1.300.000 per gram, berarti 85 gram itu lebih kurang 110 juta. Kalau dikalikan 110 juta dibagi 12, berarti penerimaan orang itu netonya baru yang kena zakat adalah 9 juta. Ayo sekarang siapa yang bergaji 9 juta? Dengan penghasilan tambahan dia sebagai pegawai. Nah, coba direnungkan, berapa tahun sudah MUI harus menutup mata melihat saja. Bapak jemaah-jemaah rahimakumullah, coba rasakan beratnya yang ada di atas pundak saya, tanggung jawab. Sekian lama saya ingatkan. 9 juta net. Kalau bruto berarti 12 juta. Kalau dipakai fatwa MUI, dipakai apa yang menjadi keputusan oleh Basnas itu sendiri. Ini emas sudah 1.300.000. Tetapi ukuran nisab masih ketika emas senilai 800 atau 700.000. Bahkan ada yang tidak mengukur itu, hanya berdasarkan keputusan dari pemimpin, potong-potong. Nah sekarang ulama berbicara demi siapa? Apakah ulama yang menerima zakat itu? Tidak. Bahkan kegiatan keulamaan pun di Sumatera Barat yang saya bisa ketahui itu tidak ada bisa dibiayai dengan dana zakat itu, walaupun sudah diingatkan. Jadi apabila fatwa ulama kemudian diseret-seret ke ranah politik yang praktis seperti itu, yang rugi adalah umat itu sendiri. Karena itu umat harus bangkit mengingatkan orang-orang, sudahlah, kalau anda tidak mau mendengarkannya, anda diam saja. Biar orang yang mau mendengarkan. Ya terkait dengan Basnas Bukit Tinggi, secara eksplisit disebut di dalam keputusan itu, karena memang kita mengambil bagaimana petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kalau pernah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dengan perbedaan sedikit lafaz antara keduanya, ketika Nabi SAW ba'asa Mu'adh nahwal Yaman, mengutus Mu'adh bin Jabal ke Yaman, belum berikan petunjuk bagaimana dakwah itu harus dijalankan. Apa yang pertama yang harus disampaikan? Agar, wahai Mu'adh, innaka taqdamu, engkau akan datang
kepada suatu kaum, kebanyakan mereka ahlul kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi. Awal ma tad'u ilaih, awal dakwah yang engkau sampaikan apa? Ayyuhidullah, sampaikan ajaran tauhid kepadanya. Fa idza arafu, apabila mereka telah mengenalinya, telah memahaminya, mereka terima itu, maka sampaikan kepada mereka, innallaha aftarada alaihim, Allah memfardukan ke atas mereka apa? 5 salawat, 5 salat fi lailatihim fi yaumihim wa lailatihim, siang dan malam mereka. Setelah itu apa lagi? Fa in sallu, maka kalau mereka sudah melakukan salat itu, maka katakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan atas zakat mereka, atas mereka zakat. Fa in aqarru, kalau mereka sudah menerima itu, fakhudh, ambil zakat itu min ghaniyihim, dari orang kaya mereka, faturaddu ila faqirihim, berikan kepada orang fakir mereka. Tapi ingat, ujung dari hadis itu apa kata Nabi? Wa tawaqqa, hindari, jaga dirimu, jangan kamu sampai menyentuh itu. Wiqayah, pelihara dirimu, jangan engkau jangkau apa? Karaim amwalin nas, harta orang yang terbaik. Jadi kalau ada zakat kambing misalnya, jangan kamu ambil yang paling gemuk, itu karaim amwalihim. Tapi jangan yang kurus betul, merugikan nanti mustahik. Ambil yang sedang. Nah, begitu sampai ke sana Nabi memberikan petunjuk. Bukankah kita sudah tahu semua bahwa tugas yang dipikul oleh para ulama yang sering kita dengarkan hadisnya, al-ulama warasatul anbiya, itu tugas apa? Tugas memperingatkan, mengingatkan. Bahkan dalam perkara zakat, kalau ada orang membaca kitab Al-Imam Asy-Syarqasi, dalam kitab beliau ada kitab Al-Mabsut namanya, kitab Al-Mabsut. Dalam kitab itu dinukilkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu petugas zakat beliau, petugas sedekah, yang mengembalakan ternak, entah karena kepanasan tak ingin berjemur, dia lepaskan pakaiannya, bertelanjang dia di tengah padang ternak itu untuk berjemur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memecat orang itu. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa hubungannya bertelanjang? Kok bisa dipecat? Fa'azalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya'malu lana, tidak boleh menjadi amil kita man la haya'a lahu, orang yang tidak bermalu, kata Nabi. Nah, sekarang diingatkan. Kenapa Basnas Bukit Tinggi? Basnas Bukit Tinggi sudah 2 tahun, wahai kaum muslimin, berada di dalam pengawasan kita. Artinya apa? Memang kita secara hukum tidak berhak mengawasi mereka. Ada Kementerian Agama, ada Basnas Provinsi, tetapi secara moral, secara syar'i, ulama bertanggung jawab atas itu. Kenapa? Fatwa kami saudara-saudara pakai untuk mengambilnya ke tangan umat. Dan di dalam undang-undang itu juga ada masyarakat diberi kewenangan pula, ada ruang untuk melakukan pengawasan. Masyarakat orang per orang boleh, masa lembaga keulamaan tidak bisa? Makanya kita ingatkan, 2 tahun, waktu yang cukup panjang, sampai akhirnya MUI Sumatera Barat meminta ke Basnas RI. Sudah 1,5 tahun yang lalu saya sampaikan kepada komisioner, salah seorang ketua di Basnas Pusat itu, tolong diselesaikan, karena ini akan menimbulkan kehilangan kepercayaan umat dan akan menjadi presiden buruk yang bisa ditiru kalau persoalan tidak diselesaikan. Bahkan sudah turun tim investigasi, datang bertemu dengan MUI, sudah rapat di Basnas Provinsi, menghadirkan lengkap termasuk Basnas Kota Bukit Tinggi ini dengan tim investigasi dari pusat. Hadir MUI, Dewan Pimpinan, Komisi Fatwa, dan sudah kirim surat pula kami 15 hari yang lalu, karena kami mendapat informasi bahwa hasil itu
tidak maksimal ditindaklanjuti. Apa sikap MUI melihat itu semua lagi? Ini stagnan, ini terhambat, sedangkan harta umat dikumpulkan. Tidak ada jalan lain. Karena itulah maka kami katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ini harta umat. Jangan jadikan kewenangan, kekuasaan menjadi jalan untuk menjangkau harta orang lain, tetapi kita abaikan petunjuk syariat tersebut. Nah, ini demi apa? Karena sayangnya ulama kepada umat, sayangnya ulama kepada pengelola zakat itu. Kenapa? Tanggung jawab yang saudara-saudara pikul kelak di akhirat tidak akan bisa lolos dari pertanggungjawaban itu. Dan itu tidak bisa kami paksa. Kami hanya menghimbau bagi orang yang punya hati, punya rasa. Saudara mau memusuhi saya sebagai ketua MUI, hak saudara-saudara semuanya. Tetapi saya takut pada Allah, dan saya sudah sampaikan, ala qad ballagtu, Allahumma fashhad. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum minal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Satu lagi adalah terkait dengan pilkada yang ini hanya berlalu sekian pekan, kemudian untuk 5 tahun. MUI telah berkomitmen, dan itu komitmen yang sudah saya pegang semenjak dahulu, tidak akan terlibat dalam politik praktis mendukung si fulan dan si fulan. Dan MUI mengamanahkan mimbar ini tidak boleh dipakai untuk kampanye. Dimanapun masjid, itu keputusan dasar. Ulama tidak terlibat di MUI berpolitik praktis, itu komitmen. Karena itu tidak pernah mimbar ini kita pakai untuk pilihlah si anu, tidak boleh. Tetapi di dalam keputusan itu MUI mengamanahkan seluruh ulama untuk istiqamah dalam memberikan wawasan kepada umat. Bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana politik yang benar. Kenapa? Karena kita sadar kekuatan politik itu akan berdampak nanti. Jadi yang boleh dibicarakan di sini apa? Wawasan tentang politik. Bagaimana Islam memberi petunjuk tentang pemimpin. Bagaimana kepemimpinan harus dijalankan. Itu adalah peran dan fungsi mimbar ini. Tetapi dukunglah si anu kampanye, tidak kita setuju dan tidak boleh. Dan MUI selama ini berkomitmen, dan saya hormati bagaimana ulama-ulama di MUI istiqamah dalam menjalankan itu. Saya sangat hormat, saya hargai orang-orang MUI yang semulanya di MUI, bahkan ada ketua umum MUI, belum lagi dia terpilih, baru saja dia maju, dia sudah dengan komitmen mengatakan, Buya, saya serahkan. Dan ada sekarang terpilih, berhenti. Begitu komitmen ulama Sumatera Barat. Dan itu kita kukuhkan lagi. Kenapa? Karena kita tidak ingin tugas dakwah yang seumur hidup rusak karena hanya perebutan yang 5 tahun. Nah, karena itulah makanya MUI meminta para dai yang datang dari luar, tolong hormati dan hargai keputusan ulama di negeri ini. Karena ada kebiasaan selama ini, bukan hanya di Bukit Tinggi. Jadi jangan merasa Bukit Tinggi saja. Ada di Solo, ada di Sijunjung, ada di Padang, ada berbagai macam. Bukan 1 orang dan 2 orang.
Mereka datang menjadi jurkam ini, jurkam itu, tanpa sadar kadang mimbar terpakai, masjid dipergunakan. Nah, apa arti dari kesepakatan dan komitmen ulama di dalam negeri ini untuk menjaga umat? Yang akhirnya umat terbelah, ulama terpisah-pisah, organisasi umat Islam terseret-seret. Demi untuk menjaga itu, wahai kaum muslimin, karena MUI tidak mendapatkan apa-apa baik secara material. Saya ingin katakan, MUI Sumatera Barat tidak ada mendapatkan apa-apa dari pertarungan politik ini. Bahkan sudah 9 tahun lamanya MUI Sumatera Barat tidak ada menerima anggaran APBD 1 sen pun, dan itu kami pikul tanggung jawab itu. Jadi bukan kepentingan itu. Tapi apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh orang? Kemudian ditampilkan, ini foto Buya berbagai macam. Saya berfoto dengan banyak orang di dalam suatu acara. Kemarin berfoto juga dengan gubernur. Terus lama-lama keluar pula foto, ini Buya mendukung Pak ini. Coba kita pergunakan hati kita, nalar kita. Bagaimana lagi ulama akan menyampaikan pesan kepada umat kalau harus dihadapkan dengan bazar-bazar dan berbagai macam? Ini perkara syariat, perkara tanggung jawab keulamaan dan masa depan umat. Kami tahu risiko yang akan kami hadapi, tetapi saya sampaikan hari ini, Allah jadi saksi atas penyampaian saya. Bapak-bapak jamaah Jumat akan menjadi saksi atas bahwa saya telah menyampaikan apa yang dimaksud oleh majelis ulama dalam perkara ini.